Pembukaan Festival Pacu Jalur di Riau. OJK launching kampanye nasional berantas aktivitas keuangan ilegal. Para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih. WNA Peru selundupkan 1,4 kg kokain dan 85 butir pil ekstasi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Dan pemirsa, selain informasi yang telah kami hantarkan, tim redaksi Sinpo TV juga telah menyediakan sejumlah informasi menarik lainnya terkait dari kegiatan Menteri Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari seluruh penjuru tanah air, juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Demanik, saksikan Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk membuka Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 di Kabupaten Kuantan, Singingi. Festival ini menjadi ajang budaya yang menarik ribuan pengunjung dengan lomba perahu sampan dan juga berbagai pertunjukan seni. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Gibran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Rabu 20 Agustus 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah membuka Festival Pacu Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Wapres secara resmi membuka jalur pertama dengan prosesi flag off dan memberi semangat kepada para peserta lomba. Festival Pacu Jalur bukan hanya olahraga dan tradisi masyarakat setempat, tapi juga dikenal secara internasional. Tradisi ini menampilkan kerjasama tim yang kuat dan kekompakan, serta fenomena unik aura farming yang menambah warna hiburan bagi penonton domestik dan mancanegara. Kehadiran Wapres dan Selvi menunjukkan dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya nasional, sekaligus mendorong modernisasi untuk menarik wisatawan global. Ajang Pacu Jalur yang sudah berlangsung lebih dari 120 tahun ini diikuti ratusan peserta dengan perahu yang berisi 60 hingga 72 orang. Selain perlombaan, festival juga menampilkan seni budaya dan hiburan, termasuk penampilan bocah penari viral Ryan Arkandika. Tak hanya itu, beberapa menteri kabinet juga turut hadir untuk menyaksikan dan mendukung acara ini. Sebelumnya, pada Festival 2024, tercatat 1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai 42,16 miliar rupiah, menunjukkan besarnya dampak budaya dan ekonomi acara ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengundang Raihan Dias Rinawi, seorang siswa SD usai menjadi pahlawan dalam HUT RI ke-80 yang memanjat tiang untuk memperbaiki tali bendera agar sang saka merah putih bisa berkibar. Dan dalam momen pertemuan ini, pimpinan DPR merasa kagum atas aksinya tersebut, sehingga memberikan apresiasi sekaligus hadiah biaya pendidikan. Aksi heroik terjadi pada saat momen upacara detik-detik proklamasi di salah satu kota Lampung Selatan yang merupakan seorang siswa SD bernama Raihan Dias Rinawi. Aksi heroik Raihan tersebut viral di media sosial usai memanjat tiang berukuran 12 meter untuk memperbaiki tali bendera agar sang saka merah putih dapat berkibar. Momen tersebut menuai pujian dan rasa kagum dari para netizen hingga tak terkecuali jajaran pimpinan DPR yang turut memberikan apresiasi. Bahkan pimpinan DPR juga memberikan hadiah kepada Raihan, sekaligus mempersiapkan pendidikan kepolisian yang merupakan cita-citanya. Kami menerima dan mengapresiasi adik kita Raihan dari Lampung Selatan, Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, SDN Negeri 1, yang kemarin menjadi pahlawan dalam upacara proklamasi kemerdekaan, di mana bendera itu ketika dikerek terkait di ketinggian 12 meter, dengan spontan Ananda Raihan berlari dan naik ke atas bendera tersebut, membenarkan, kemudian turun, tetapi terulang kembali, naik lagi 2 kali, kemudian turun. Jadi
berkat jiwa patriotnya, kemudian contoh yang baik, jiwa kepahlawanan. Oleh karena itu pimpinan DPR mengundang Ananda tersebut ke DPR untuk memberikan semangat dan apresiasi agar ke depan cita-citanya bisa tercapai dan menjadi penerus pemimpin bangsa. Tadi disampaikan ingin jadi tentara atau polisi. Ya, tentunya kita akan mensupport pendidikannya agar supaya lebih semangat lagi. Dan tadi juga ada kerabat dari Pak Dasko yang juga asli Lampung untuk memantau perkembangannya sampai dengan dewasa nanti. Dan dalam kesempatan yang sama, siswa SDN 1 Waimuli Lampung Selatan, Raihan Dias Rinawi mengaku senang mendapatkan hadiah yang diberikan oleh pimpinan DPR. Raihan mengatakan dirinya mendapatkan hadiah berupa sebuah handphone dan uang tunai. Ia juga mengungkapkan bahwa memanjat tiang untuk memperbaiki bendera merah putih ialah inisiatifnya sendiri. Raihan tadi dikasih apa di atas? Dikasih hadiah. Apa aja hadiahnya? Hadiah handphone sama uang. Uang apa? Pendidikan sekolah. Ya. Raihan kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Kenapa dikasih hadiah itu tadi di atas? Karena naik panjat tiang ya? Ya, Kenapa waktu itu kok kamu bisa naik tiang mau ngebenerin atau kenapa yang Raihan lihat? mau ngebenerin. Emang kenapa benernya waktu itu? Itu kailannya dicopot. Raihan nggak takut, Raihan? Di Enggak. ketinggian nggak takut? Enggak. Kok bisa tiba-tiba manjat gitu? Emang inisiatifnya Raihan pengen benerin atau memang ada yang suruh atau gimana Raihan? Inisiatif. Oh ya. Terus makanya dikasih hadiah ya? Seneng nggak dikasih hadiah? Senang. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 3 DPR yang menggelar fit and proper test calon Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang akan memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil fit and proper test calon hakim tersebut nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna mendatang. Pimpinan Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test calon Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan. Hasil fit and proper test tersebut, pimpinan Komisi 3 menetapkan satu calon, Innocentius Samsul, yang merupakan menjadi calon tunggal. Penetapan ini juga dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Nantinya hasil fit and proper test calon hakim akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna. Untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi dikarenakan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat akan segera memasuki masa pensiun. Ya. Tadi teman-teman lihat langsung prosesnya berlangsung secara akuntabel, transparan dan terbuka. Ya. Yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1. Yang ayat 2, proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Nah, lalu juga tadi proses tadi sebagaimana teman-teman lihat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 tata tertib DPR yang berbunyi tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi penelitian administrasi. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. Dan persetujuan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 atau RUU P2 APBN. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerjasama bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digelar di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Sebelumnya, Panitia Kerja RUU P2 APBN memaparkan hasil pembahasannya yang kemudian mendapat tanggapan dari seluruh fraksi di DPR. Dan alhamdulillah semua fraksi, 8 fraksi setuju tanpa catatan. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas pembahasan yang dilakukan secara konstruktif dan substantif. Ia menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia, terutama akibat dampak konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan di Laut Merah yang mempengaruhi perekonomian global. Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan seluruh komisi DPR RI di dalam pembahasan RUU P2 APBN yang dapat dilaksanakan secara lancar dan juga tetap konstruktif dan substantif sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan insya Allah tahap pertama dalam pembahasan RUU ini. Kita masih mengingat pada situasi secara global yang tidak menentu. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini masih terus terjadi, waktu itu belum reda. Ketegangan di Timur Tengah juga bahkan meningkat. Bahkan terjadi disrupsi aktivitas maritim di Laut Merah sehingga terjadi penurunan aktivitas secara signifikan di terusan Suez. Tensi antara Tiongkok dan Taiwan yang melibatkan Amerika di dalam perang dagang juga mengalami eskalasi. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN berperan penting sebagai instrumen utama dalam respon tantangan ekonomi tersebut. Ia menyoroti pencapaian Kementerian Keuangan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2024. Selanjutnya, RUU P2 APBN akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 bulan berlalu sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial, Sekolah Rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas, bukan kompetisi yang timpang, tapi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Baju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu
kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi. Ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi dari semuanya, nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama tempat ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita ke tahap berikutnya, yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.
Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa. Dan ini menurut saya menjadi titik balik. Menjadi titik balik, yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Banyak Ibu. Baik, terima kasih. Siap. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan tegas menindak impor pakaian bekas ilegal di wilayah Jawa Barat. Dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap peredaran pakaian bekas ilegal yang didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kemendak telah menyita sebanyak 19.391 balpres atau pakaian bekas senilai lebih dari 112,3 miliar rupiah pada 14-15 Agustus 2025. Pada 14-15 Agustus 2025 di gudang penyimpanan pakaian bekas di wilayah Jawa Barat. Mendak Budi Santoso menegaskan penindakan ini adalah wujud keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Mendak juga menyampaikan apresiasi kepada BIN, BAIS TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan. Kita temukan 11 bidang. Total nilai dari barang ilegal ini adalah 112 miliar 350 juta. Nanti akan diproses lanjut barang-barang ini yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku impor ilegal, serta menegaskan keseriusan pemerintah melindungi industri tekstil dan konsumen dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari sekolah-sekolah yang dulunya rusak dan tidak layak, kini mulai direvitalisasi melalui program PHTC Presiden Prabowo Subianto.
Kemendikdasmen berkomitmen hadirkan ruang belajar nyaman, aman, dan berkualitas demi masa depan anak negeri. Sebelumnya banyak sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar maupun upacara di rumah warga, dapur, hingga halaman depan. Hal itu terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan parah. Melalui program revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen membawa harapan baru bagi siswa. Ruang kelas yang direhabilitasi dapat memberikan suasana belajar yang lebih nyaman, teduh, dan aman, sehingga tidak lagi ada atap bocor atau ruangan yang tergenang banjir. Kemendikdasmen menegaskan komitmen untuk terus membangun sarana pendidikan layak demi terwujudnya pendidikan berkualitas bagi setiap anak Indonesia. Alhamdulillah, sekarang sekolahnya sedang diperbaiki. Semoga setelah diperbaiki, sekolahnya lebih bagus, lebih nyaman untuk belajar. Terima kasih atas pemerintah Bapak Prabowo Subianto karena sudah merenovasi sekolah kami menjadi lebih bagus. Saya mau kelas saya menjadi lebih baik, pokoknya bagus buat belajar. Program revitalisasi sekolah menjadi langkah strategis untuk menjamin anak negeri dapat belajar di tempat yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Revisi Undang-Undang Hak Cipta diketahui masih dalam proses pengkajian dari Kementerian Hukum sebelum dibahas di DPR RI. Dan menurut Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan pihaknya bersedia melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat luas. Hak cipta lagu akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat hingga membuat beberapa pemilik restoran enggan untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Pasalnya beberapa lagu yang diputar tersebut dikenakan biaya atau royalti. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Hukum untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Adis menyebut persoalan terkait royalti ini terbilang sensitif, sehingga perlu pembahasan lebih mendalam untuk polemik tersebut. Menurutnya DPR tidak akan keberatan mengubah regulasi demi kepentingan masyarakat luas. Royalti ini kan masih dikaji ya. Kita tunggu Kemenkumham, kita tunggu Kementerian Hukum mengkajinya seperti apa. Nanti hasil kajian dari Kementerian Hukum itu kan diserahkan juga, dikoordinasikan dengan DPR. Nanti kita juga tentunya ada badan keahlian yang mengkaji ini, yang mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana dengan royalti ini. Jadi ini kan agak sensitif ya royalti ini. Terus ada aturan juga yang 5 tahun sudah tidak terpakai lagi, royalti tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasil kajian dari Menteri. Perlu ada revisi Undang-Undang Hak Cipta lagi Pak? Kita lihat nanti. Kita lihat. Soalnya kan sekarang masih nggak jelas gitu, maksudnya apakah pengamen, kawinan itu masih. Iya, makanya kita lihat nanti. Kalau memang diperlukan kita revisi. Dari Jakarta, Zuliandri Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menko AHY dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman yang berkunjung ke PT Muria Sumba Manis untuk meninjau perkebunan tebu dan pengelolaan gula. Kunjungan AHY ini merupakan yang pertama kali ia mengaku bahagia bisa melihat langsung potensi di daerah Sumba Timur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman berkunjung ke PT Muria Sumba Manis pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Tiba di bandara, Menteri AHY dan Menteri Iftitah disambut Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali, dan Wakil Bupati Yonatan Hani. PT MSM merupakan perusahaan perkebunan tebu dan pengolahan gula yang beroperasi di Sumba Timur NTT. AHY mengatakan pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan transmigrasi Melolo. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MOU antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa guna mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan industri. Saat ini total 4.415 hektar lahan yang dikelola. Perusahaan ini mengedepankan praktik agribisnis modern, inovasi teknologi secara efisien, serta berkomitmen pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyoroti tantangan iklim kering dan topografi berbatu di NTT. Ia mengapresiasi PT Muria Sumba Manis yang berani mengembangkan industri di wilayah tersebut. Menurut Iftitah, MSM saat ini menyerap 3.500 tenaga kerja dan meningkat hingga 6.000 orang saat musim panen.
Kapasitas produksi disebut mencapai 600 ton gula perharinya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengapresiasi kunjungan Menko AHY dan Menteri Iftitah. Kunjungan tersebut para menteri bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap NTT yang memiliki beragam potensi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan panen raya tebu di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari agroindustri di wilayah Indonesia Timur ini dihasilkan produk gula dengan produktivitas di atas rata-rata nasional, dan hal ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan program transmigrasi era kini. Panen raya tebu di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur menunjukkan pencapaian yang signifikan. Produksi gula mencapai 5 ton per hari, serta listrik 22 MW yang didistribusikan untuk pabrik dan masyarakat sekitar. Dari agroindustri ini telah tercipta penyerapan 3.600 tenaga kerja, dengan 90% diantaranya tenaga lokal. Kemampuan produksi pabrik ini pun mencapai 600 ton per hari atau setara 6.000 TCD. Menko Agus Yudhoyono menjelaskan, transmigrasi era kini bukan lagi sebatas memindahkan penduduk, melainkan memberdayakan kawasan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Inilah upaya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air sesuai asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dan pembangunan kewilayahan ingin bersama-sama semua pihak untuk mengawal pembangunan agar tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang tertinggal. Kita harus entaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Kita tahu bahwa tantangan alam juga luar biasa, tanah tandus, kering, bebatuan, tetapi justru karena kita punya semangat untuk mengubah tantangan menjadi peluang dengan teknologi, dengan inovasi dan keberanian dan sinergi yang baik antar semua pihak, maka di tanah ini justru sekarang menjadi salah satu sumber produksi tebu dan gula yang luar biasa. Panen raya tebu di Sumba Timur menegaskan bahwa kawasan transmigrasi terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah dukung pengembangan infrastruktur heliport. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Heli Expo Asia atau Hexia 2025 kembali digelar di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta mulai 20 hingga 24 Agustus 2025. Memasuki tahun ketiga, pameran ini mengusung tema Elevating the Industry Transforming Sustainable Tomorrow dengan fokus menegaskan peran helikopter sebagai solusi transportasi cerdas, efisien, dan produktif. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan helikopter mampu memangkas waktu perjalanan berjam-jam menjadi menit, serta meningkatkan produktivitas pelaku bisnis maupun individu. Acara tahunan ini berlangsung di Helicopter Display Center, gedung baru milik White Sky Aviation, yang disebut sebagai investasi jangka panjang untuk infrastruktur industri helikopter di Indonesia. Lebih dari 15 negara berpartisipasi termasuk Jepang, Amerika, Prancis, hingga Indonesia. Dengan sorotan teknologi baru seperti taksi udara listrik eVTOL, Bell 505 dan Airbus ACH145. AHY menyebut kehadiran stakeholders dari berbagai negara ini penting, karena di wilayah Indonesia tidak semua bisa dijangkau dengan pesawat dan juga kendaraan darat. Ya, senang sekali hari ini bisa hadir secara langsung di Hexia, Heli Expo Asia tahun 2025. Sekaligus tadi kita sama-sama meresmikan heliport di Cengkareng ini. Ini adalah yang pertama dan tentunya kita menyambut dengan baik yang menjadi inisiatif dari
White Sky Group tentunya berkolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya karena acara ini juga dihadiri oleh para manufacturers, industri aviasi dan khususnya industri helikopter di dunia yang tentunya memiliki optimisme bahwa industri penerbangan di Indonesia juga memiliki potensi dan peluang yang baik, peluang ekonomi, peluang bisnis yang juga baik. Mengapa? Karena memang Indonesia memiliki geografi yang tidak semua bisa dijangkau menggunakan transportasi darat. Dari Jakarta, Noval Danu, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur heliport di Indonesia. Dan keberadaan heliport dinilai sangat penting khususnya untuk di daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulitnya mengakses ke berbagai tempat yang dibutuhkan, seperti akses fasilitas kesehatan. Melihat situasi tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan infrastruktur transportasi udara, termasuk keberadaan helikopter di berbagai daerah. AHY mengatakan selain membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan atau rumah sakit, heliport dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis di kawasan tambang ataupun membantu penanganan kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan bahwa faktor keselamatan atau safety tetap menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi udara, serta dirinya berharap agar transportasi udara seperti helikopter dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan tetapi juga untuk keperluan yang membutuhkan. Nah, ini harapannya ke depan diintegrasikan dengan baik sehingga multifunction. Heliport itu harus multifunction, tidak hanya satu keperluan tapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain. Untuk bisnis ya, misalnya untuk di daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi tambang misalnya, tapi juga daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan, kemudian juga daerah-daerah yang bisa ataupun sulit untuk dijangkau menggunakan moda transportasi lainnya, tetapi penting untuk segera dijangkau, termasuk tadi untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses menuju ke rumah sakit misalnya dan lain sebagainya. Jadi dari Jakarta, Kuinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti meluncurkan kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Peluncuran kampanye ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan semakin maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scamming. Lonjakan laporan penipuan mengenai keuangan di Indonesia masih terus meningkat dan mengkhawatirkan. Untuk itu OJK bersama Satgas Pasti membentuk IESC yang merupakan pusat penanganan penipuan atau scam yang menggunakan transaksi di sektor keuangan dengan metode penanganan yang cepat dan berefek jerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, menyampaikan melalui kampanye berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, peran dan tugas antara Satgas Pasti dan Anti-Scam Center Indonesia. Satgas Pasti sudah menghentikan dan menemukan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs dan aplikasi dan memblokir 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban scam dan sebanyak 359.733 rekening terverifikasi dengan 72.145 rekening telah diblokir. Dan untuk Indonesia Anti-Scam Center sudah menerima pengaduan 700 hingga 800 laporan mengenai penipuan keuangan, sedangkan di negara lain seperti Singapura dan Hong Kong hanya berkisar 100 laporan per harinya. Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini juga suatu yang harus kita manfaatkan ya. Kalau Bapak Ibu mendapat informasi atau apa, silahkan adukan ke Satgas Pasti. Kita sudah menutup lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, baik itu berupa pinjol ilegal, kemudian penawaran investasi ilegal dan lain-lain yang sudah sangat meresahkan. Ini kalau kita melihat di majalah The Economist ya,
merupakan acuan dari dunia ya dalam sektor ekonomi dan keuangan, itu di edisi Februari kalau nggak salah tahun ini mengatakan the fast and sophisticated global enterprise itu kok disebut scamming ya. Jadi ini bukan problem di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau boleh saya sampaikan juga ya, awalnya itu kami regulator tuh bertemu dalam satu forum IOSCO, International Organization of Security Commission ya. Itu untuk bagaimana kita mengawasi market dan lain-lain ya. Ada satu chapter tentang pelindungan konsumen. Di situ saya berdiskusi dengan regulator dari berbagai negara yang menghadapi masalah yang sama. Waktu itu kemudian kami berbicara dengan rekan kami dari MAS Singapura dan kemudian mengatakan bahwa di Singapura sudah ada anti scam center. Makanya thank you Miss Ellen Yap ya. Miss Ellen Yap boleh berdiri mungkin yang belakang. Can you stand up Miss Ellen Yap? She's from Singapore International Police ya. Di mana kami benchmarking waktu itu hingga lahirlah Indonesia Anti Scam Center. Cuman mungkin bedanya kalau Singapura penduduknya tidak sebanyak di Indonesia misalnya Yap ya. Sekarang mungkin dengan 6 juta penduduk ya, mungkin banknya ada how many banks, big banks there is in Anti Scam Center? 7 ya. Di kita banyak sekali dengan 270 juta orang ya. Banknya juga banyak dan lain-lain. Ini problemnya tersendiri buat Indonesia. Saya mau update ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini hadirin yang hadir di sini mungkin bingung bedanya. Satgas Pasti dan Anti Scam Center itu bedanya seperti apa, Bu? Kalau Satgas Pasti itu tadi saya sampaikan ini merupakan forum koordinator ya, koordinasi bersama antara 21 kementerian lembaga untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Ya, jadi kalau ada nawarin pinjol ilegal, kemudian investasi ilegal dan lain-lain itu lapornya ke sini. Koperasi mungkin yang melakukan aktivitas ilegal, kemudian penawaran perdagangan yang ilegal. Makanya Bapepti juga Kementerian Perdagangan juga support yang sangat intens ya dengan kita. Sedangkan kalau anti scam center ini adalah mereka yang sebetulnya sudah menggunakan jasa perusahaan-perusahaan yang legal dan berizin, tapi kemudian mereka kena tipu begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di ruangan ini juga pernah menjadi korban ya, atau saudaranya atau apa, sudah menjadi nasabah bank yang resmi legal berizin ya, kalau bank berizin OJK, tapi kemudian nggak sengaja transfer, nggak sengaja mereka kena scam, mungkin love scam, tawaran pekerjaan dan lain-lain, itu masuknya diadukan ke Indonesia Anti Scam Center yang juga merupakan dimiliki oleh seluruh Satgas Pasti tersebut. Peluncuran kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Asosiasi Vintage Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama wakilnya Giring Ganesa menghadiri pelepasan pawai tapak tilas proklamasi yang diselenggarakan oleh Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan kegiatan ini menjadi pengingat agar selalu meneladani tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama wakilnya Giring Ganesa hadir untuk membuka tapak tilas proklamasi sebagai rangkaian dari perayaan Bulan Proklamasi. Pawai tersebut resmi dibuka dengan penyerahan bendera merah putih secara simbolis oleh Menbud kepada Paskibra dan dilanjutkan dengan pelepasan peserta pawai. Diketahui pawai tapak tilas proklamasi diikuti perwakilan sekolah menengah atas se-Jakarta dengan menghadirkan sekitar 200 siswa. Para peserta berjalan bersama dari titik awal di Museum Juang 45, kemudian bergabung bersama peserta lainnya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk bersama-sama menuju titik akhir di Tugu Proklamasi. Fadli berharap kegiatan tapak tilas proklamasi dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan menghidupkan kembali semangat perjuangan tokoh-tokoh yang ikut andil saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengambil langkah tegas dalam pembenahan BUMN dengan menghapus tantim bagi direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi. Kebijakan ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan penggunaan uang rakyat secara bertanggung jawab. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Dalam pidato rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan,
Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan dibalik penghapusan Tantim untuk direksi dan komisaris BUMN yang merugi. Ia menyoroti ketidakmasukakalan praktik pemberian bonus di perusahaan negara yang justru tidak menghasilkan keuntungan. Prabowo mengungkapkan adanya kasus di masa lalu di mana seorang komisaris BUMN hanya menghadiri rapat sebulan sekali, namun tetap menerima Tantim hingga 40 miliar rupiah. Ia juga menyoroti jumlah komisaris yang berlebihan di beberapa BUMN yang justru mengalami kerugian, sehingga perlu dilakukan pembenahan struktural. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk belanja yang berkualitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan efisiensi dan tata kelola BUMN yang lebih sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menghadiri sekaligus pembuka kegiatan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Pusdiklat Bangprof, Margaguna, Jakarta Selatan. Dan pembekalan tersebut diberikan kepada 55 kepala sekolah rakyat yang nantinya akan bertugas pada September mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pembekalan untuk para kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Dalam pembekalannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Kegiatan pembekalan ini turut diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat di 55 titik. Gus Ipul mengatakan pembekalan sekolah rakyat akan segera ditambah di 10 titik lagi, sehingga dipastikan akan ada total 65 sekolah rakyat yang akan beroperasi pada bulan September mendatang. Sementara itu, pemerintah menargetkan keseluruhan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini akan beroperasi sebanyak 165 titik di seluruh wilayah, dengan kapasitas tak kurang dari 16.000 siswa. Oleh karenanya, pemerintah juga terus mengevaluasi dan memperbaiki prasarana dan tata kelola sekolah rakyat, yang proses pembelajarannya sudah berlangsung sejak 14 Juli lalu. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi. Ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi dari semuanya, nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat pelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. DPR RI menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa pagi.
Agenda dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir dengan dipimpin Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Samsurizal dan Saan Mustafa. Rapat paripurna beragendakan 2 pembahasan, yakni pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Adapun anggota yang hadir sebanyak 307 anggota parlemen yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 hari Selasa 19 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Konstitusi Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-80 MPR RI, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadikan peringatan tersebut sebagai pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Hari Konstitusi yang merupakan hari penetapan undang-undang sebagai dasar konstitusi negara tentunya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Pada tanggal 18 Agustus tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Peringatan Hari Konstitusi yang juga bertepatan dengan HUT ke-80 tahun MPR RI, menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjadi pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Dirinya menyampaikan Hari Konstitusi adalah hari di mana Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai konstitusi yang menjadi dasar negara. Ditetapkannya Undang-Undang sebagai dasar negara menjadi makna penting dalam perjalanan Indonesia merdeka hingga sekarang. Muzani mengatakan meskipun MPR memiliki kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang, namun pihaknya selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Konstitusi yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali menjadi bentuk konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2025. Kita menetapkan tanggal 18 Agustus menjadi Hari Konstitusi. Hari Konstitusi adalah hari atau tanggal di mana ketika tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu ditetapkan menjadi konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar negara. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Dan sejak itu kita peringati 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi karena Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang yang menjadi sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami proses perubahan atau amandemen selama 4 kali. Sejak reformasi tahun 99, 2000, 2001, dan 2022. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga merespon kenaikan anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar 335 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang. Muzani mengatakan kenaikan tersebut agar manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Pemerintah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis atau MBG akan mengalami kenaikan sebesar 335 triliun pada tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menanggapi kenaikan anggaran MBG tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan hal itu dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan dengan jumlah siswa yang banyak. Muzani berharap dengan adanya kenaikan anggaran ini, Badan Gizi Nasional dapat bisa lebih maksimal agar MBG tepat sasaran. Memang yang harapan Presiden dan harapan kita semua pada penggunaan anggaran tahun depan, tahun 2026 ya,
nilai manfaat yang dirasakan dari makan bergizi gratis itu jumlahnya lebih banyak orang, lebih banyak siswa yang bisa menikmati sesuai dengan rencana sehingga memerlukan anggaran yang besar. Kami harap kemampuan lembaga yang menangani dalam hal ini Badan Gizi Nasional bisa lebih maksimal dan lebih maksimal lah, karena nilai manfaat yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih maksimal lagi, sehingga makan gizi gratis bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak siswa, oleh puluhan juta siswa yang berharap. Dari Jakarta, Farizal Davariskano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kim Jong-un perintahkan perluasan senjata nuklir dan armada laut. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Ikatan Doktor Ilmu Manajemen yang dipimpin oleh Ketua Umum Jazuli Juwaini menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan pertemuan resmi antara IKADIM dan Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pertemuan resmi antara IKADIM dan Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Ketua Umum IKADIM Jazuli Juwaini menegaskan bahwa IKADIM sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para doktor ilmu manajemen berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui penguatan kompetensi, produktivitas, dan riset ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Jazuli menyatakan IKADIM siap turun langsung membantu pemerintah dalam mensukseskan bonus demografi melalui berbagai program terobosan dan kolaboratif, sehingga akan lahir SDM Indonesia yang unggul untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yashirli menyambut baik inisiatif IKADIM dan menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun tenaga kerja Indonesia yang unggul, adaptif, dan kompetitif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Agama RI Nazaruddin Umar yang menekankan pentingnya cinta dalam setiap ajaran agama. Hal itu disampaikan Menak saat menjadi keynote speaker dalam acara Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI di Jakarta pada 18 Agustus 2025. Menteri Agama RI Nazaruddin Umar menjadi keynote speaker dalam acara HUT ke-31 Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI di Jakarta pada Senin 18 Agustus 2025. Mengangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kegiatan ini jadi momentum penting dalam memperkuat semangat kebersamaan lintas agama. Dalam pidatonya, Menak menekankan pentingnya cinta dalam setiap ajaran agama. Menak meminta semua pihak untuk menjaga perbedaan sebagai kekuatan, bersatu dalam harmoni, dan menjadikan persatuan sebagai cahaya bagi dunia yang damai. Ini yang kita amalkan tatuan asli ini, bukan hanya untuk sesama manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuh, dan alam semesta. Maka ini dalam agama Buddha itu yang sangat penting. Kalau salah, tidak mengenal benda mati, itu namanya. Tidak ada benda mati. Semua alam ini juga adalah we are the same as a creation, ya. Sama-sama sebagai kita, sama-sama sebagai makhluk. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani membantah adanya kabar gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik sebesar 3 juta rupiah per hari.
Dan Puan juga menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Belakangan ini viral di media sosial bahwa gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik 3 juta per hari, sehingga sebulan mendapatkan 100 juta. Kabar tersebut pun dibantah langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Puan menyebut periode kali ini para anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan lagi. Oleh karena itu rumah jabatan tersebut telah diserahkan kembali kepada pemerintah, sehingga anggota DPR mendapatkan uang kompensasi sebagai gantinya. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan pertemuan ini untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharap bisa mengakhiri konflik dan juga menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me participate. there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan cepat persenjataan nuklir dan kapabilitas armada lautan negaranya. Perintah itu disampaikan di tengah latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang disebut Kim sebagai ekspresi nyata untuk memicu perang. Kim Jong-un mengunjungi pelabuhan Nampo untuk memeriksa kapal perusak berpandu misil Cho Hyun dan bertemu pejabat militer. Dalam kunjungan tersebut, Kim memeriksa kapal perang paling canggih dan menerima laporan terkait sistem misil berkapabilitas nuklir. Kim menyebut bahwa latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bukti Washington dan Seoul tetap bersikap paling konfrontatif. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tahunan Ulchi Freedom Shield minggu ini dengan durasi 11 hari dan melibatkan 21.000 pasukan, termasuk 18.000 dari Korea Selatan. Latihan terdiri dari operasi simulasi komputer dan pelatihan lapangan.
Korea Utara telah lama mengecam latihan bersama sebagai geladi penyerbuan dan terus mempercepat program senjata nuklirnya. Ketegangan terbaru juga dipicu kerjasama Pyongyang dengan Moskow dalam pengembangan senjata. Laporan terbaru menyebut Korea Utara saat ini memiliki 2 kapal perusak Chohyon berbobot 5.000 ton. Dengan 1 unit lagi dijadwalkan selesai pada 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan hadiah istimewa untuk Indonesia dalam memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Dan kris Indonesia kini resmi bisa digunakan di Jepang dan sedang dilakukan uji coba di Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejak di panggung dunia. Merdeka! Merdeka! Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjalankan mandatnya sebagai bank sentral secara profesional dan berintegritas. Melalui 5 langkah yaitu terus memperkuat ketahanan dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, menyadari efektivitas kebijakan bank sentral tidak dapat dilepaskan dari sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan, menumbuhkan dan memperkuat jiwa kepemimpinan dalam diri kita masing-masing. Senantiasa bersyukur, memperkuat integritas, keikhlasan, dan semangat di tengah pencapaian dan tantangan. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Bank Indonesia resmi mempersembahkan QRIS antara negara Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia juga mengumumkan dimulainya sandbox atau uji coba QRIS antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejaknya di panggung dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Dari warga RW 19 Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, meluncurkan alat solusi penanganan sampah dengan pembakaran sampah tanpa asap. Bentuknya yang menyerupai rudal balistik dinilai sebagai alat tempur melawan sampah yang siap dikelola lebih baik. Warga RW 19 bersama pengurus lingkungan mengadakan upacara bendera di lingkungan. Namun tidak seperti biasanya, warga setelah upacara menggelar lomba-lomba HUT RI, tapi warga diajak oleh Ketua Lingkungan RW 19, Yuris Mahfud SH, dan anak-anak remajanya memilih membuat alat solusi penanganan sampah dengan pembakaran sampah tanpa asap. Waste incinerator ini diinisiasi Ketua RW 19 Yuris Mahfud, yang juga sebagai Ketua HKTI Kota Depok, tentunya bersama pengurus dan remaja lingkungan, berhasil menginovasi satu alat pengolah sampah tanpa asap. Ini bukan rudal balistik, meskipun nampak demikian kokoh yang ujungnya runcing dan menyerupai alat tempur-tempur melawan sampah yang siap dikelola lebih baik. Sepintas warga yang melihat suka dengan tampilan alatnya yang menarik bak rudal balistik itu. Acara yang luar biasa bagi warga RW 19 Kelurahan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Semua warga bisa berpesta, berlomba dengan mulai menangani sampah di lingkungannya dengan hasil inovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Laboratorium Indonesia 2045 menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 dengan tajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045. Seminar nasional ini bertujuan untuk menelaah tantangan dan peluang pembangunan demokrasi melalui peran sentral partai politik hingga fungsi strategis media massa sebagai penyangga demokrasi di era digital. Laboratorium Indonesia 2045 masih dalam rangka perayaan ke-80 Kemerdekaan Indonesia menggelar seminar nasional bertajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045. Seminar nasional berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 20 Agustus hingga 21 Agustus di Perpustakaan Nasional Jakarta. Agenda ini akan menelaah tantangan dan peluang pembangunan demokrasi melalui peran sentral partai politik hingga fungsi strategis media massa sebagai penyangga demokrasi di era digital. Penasihat Senior Lab 45 Andi Wijayanto menyampaikan, tujuan dari seminar ini adalah dalam rangka mendapatkan rekomendasi agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Seminar nasional yang terbuka untuk umum dapat dijadikan ajang untuk berdiskusi secara langsung antara penonton dengan para ahli. Lebih lanjut, penasihat senior menyampaikan seminar ini mencoba untuk menemukan cara-cara yang perlu dilakukan menuju Indonesia Emas. Yang pertama, berusaha mencari tren 80 tahun dari 45 sampai 2025 ini
dan kemudian berdasarkan tren itu mencari rekomendasi apa yang perlu dilakukan Indonesia menuju 100 tahun. Nah, temuan utama di hari pertama ini adalah tren regresi demokrasi ya, yang terjadi justru sejak awal reformasi 99. Kita punya dua nilai bagus untuk demokrasi setelah pemilu 55 dan setelah pemilu 99. Tapi setelah kedua pemilu itu demokrasinya menunjukkan regresi yang signifikan. Nah, ini yang membuat kita harus memikirkan bagaimana sistem politik yang tadi dibahas mulai dari media, mulai dari partai politik, pengawasan untuk eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus diperkuat karena itu yang menjadi tren utama temuan seminar hari pertama. Itu tujuan dari seminar ini apa Pak? Temanya yang utama untuk mencari bagaimana kita mendapatkan rekomendasi bagi Indonesia agar cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Hari ini dengan melihat demokrasi, media, militer, dan cyber, maka salah satu variabel utama yang harus segera diutak-atik adalah mengatasi tren regresi demokrasi yang terjadi sejak pemilu 99. Para analis juga melakukan proyeksi bagaimana keadaan Indonesia selama 20 tahun ke depan. Agenda hari ini kami mencoba untuk melakukan refleksi kritis begitu ya terkait dengan, kalau topik saya begitu terkait dengan bagaimana relasi dari media massa dengan negara itu sendiri. Nanti teman-teman dapat membaca hasil risetnya secara utuh di website Lab 45. Di situ kami mencoba untuk mengulik bagaimana intervensi-intervensi dari negara itu sendiri di era mulai dari prakemerdekaan sampai dengan saat ini, dan kami melakukan juga proyeksi selama 20 tahun ke depan itu seperti apa. Dari Jakarta, Zuliandri Amatamin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar warga di Ambon, 17 rumah terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Polda Banten menangkap seorang pria di sebuah kontrakan di Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten beberapa waktu lalu. Pria ini ditangkap karena diduga menggauli putri tirinya sendiri selama bertahun-tahun demi memenuhi nafsu bejatnya. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang ayah tiri berinisial IS tega menggauli putri tirinya sendiri berinisial A. Kejadian ini berlangsung sejak Februari 2023 hingga Juni 2025 di sebuah kontrakan di Kecamatan Waringin Kurung. Kronologi bermula ketika korban berkenalan dengan seseorang yang mengaku bos mafia melalui aplikasi Lead Match. Pelaku ini kemudian mengancam korban agar mengirimkan video bugil dengan ancaman mereset ponsel korban jika tidak dituruti. Karena tidak memiliki uang, korban diminta untuk membuat video persetubuhan dengan ayah tirinya. Saat korban ketakutan dan menceritakan ancaman ini kepada ayah tirinya, IS justru memanfaatkan situasi tersebut. IS mengabulkan permintaan pelaku di dunia maya dan menyetubuhi korban di ruang tamu kontrakan saat ibu korban tertidur pulas. Perbuatan bejat ini terjadi hingga 20 kali dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Setiap selesai dicabuli, korban diberi uang Rp100.000 hingga Rp250.000. Korban yang mengalami rasa takut dan trauma akhirnya melapor ke SPKT Polda Banten. Setelah menerima laporan, polisi langsung menindaklanjuti dengan mengamankan berbagai barang bukti, termasuk hasil visum dari RSUD Serang. IS, ayah tiri bejat ini, juga telah ditangkap dan ditahan pada 11 Agustus 2025. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, bahkan mengakuilah
ada rekaman video, mengakuilah bahwa pelakulah ternyata yang berperan, mengaku sebagai bos mafia tersebut. Menurut keterangan korban sudah berapa kali nih? Menurut keterangan korban sudah dilakukan 20 kali, terakhir bulan Juni kemarin, dari rentang tahun 2023 Februari sampai 2025. Sampai Juni 2025. Akibat perbuatan bejat tersebut, pelaku IS dijerat dengan pasal 81, Jungto pasal 76D, Jungto dan pasal 82 Jungto, pasal 763 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diancam dengan 15 tahun kurungan penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Polda Lampung yang menangkap 2 dari 4 orang pelaku curanmor yang viral membuat korbannya mengalami luka parah di kota Bandar Lampung, Lampung beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV yang viral di media sosial. Inilah Aldi Kurniawan dan Hendra Saputra, kedua pelaku perampasan sepeda motor yang ditangkap aparat kepolisian Polda Lampung di Jalan R.A. Bashid, Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aparat menangkap keduanya karena diduga telah melakukan perampasan sepeda motor milik seorang ibu yang viral di media sosial pada 13 Juli lalu. Aldi Kurniawan ditangkap tim TKP 308 Polda Lampung, sedangkan Hendra Saputra yang ditangkap Polres Lampung Timur atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pencurian pada Minggu 13 Juli lalu itu, kedua pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Mereka mengaku saat itu sempat mengeluarkan tembakan ke arah korban yang saat itu sedang menggiling kopi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, para pelaku ini merupakan anggota sindikat curanmor lintas kabupaten. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat adanya rekaman CCTV yang viral saat komplotan tersebut menyeret korban hingga terjatuh sambil menodongkan senjata api. Polisi pun kini masih memburu 2 tersangka lainnya. 2 orang tersangka sudah diamankan, yang satu ditahan di Polda Lampung dengan inisial A, kemudian satu ditahan di Polres Lampung Timur. Ternyata kelompok ini juga ada di beberapa TKP di beberapa lokasi. Barang bukti ada berupa helm yang digunakan pada saat kejadian, kemudian ada 1 buah motor, kemudian juga baju yang digunakan pada saat kejadian sehingga identik dengan CCTV yang ada di sekitar TKP. Mereka berkelompok, kemudian ada juga mereka kadang-kadang berbeda kelompok, tapi di beberapa TKP kami ada di Lampung Timur, ada di beberapa kabupaten lainnya. Mereka berganti-ganti kelompok, tapi kadang main 2 orang, kadang main 4 orang. Yang nembak bukan kamu ya? Bukan, Bang. Siapa itu? Itu yang bawa jadi 2 orang, Bang. 2 orang. Berapa kali bom tembakan itu? Kawan kamu itu? Dengan saya cuma sekali, Bang. Sekali doang. Diketahui aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 13 Juli lalu. Dari rekaman CCTV yang viral, terlihat salah satu pelaku sempat menodongkan senjata api, lalu menyeret korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut, korban pun mengalami luka serius dengan pendarahan di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua pelaku kini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Bali. Pemirsa, tim gabungan Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui kurir warga negara asing asal Peru. Saat ditangkap, pelaku kedapatan menyembunyikan narkoba di dalam alat kelaminnya. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, warga negara asing asal Peru berinisial NSBC ini dihadirkan dengan muka tertutup jebo. NSBC ditahan setelah diciduk tim gabungan Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai di bandara beberapa waktu lalu. Petugas menemukan narkoba berupa kokain seberat 1,4 kg dan 85 butir pil ekstasi dari balik pakaian dalam tersangka dan alat kelamin mainan orang dewasa. Tertangkapnya tersangka karena tersangka terlihat gugup saat mesin X-ray di area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai mendeteksi barang mencurigakan di tubuh dan mainan yang dia bawa. Ditres Narkoba Polda Bali Kombes Radian mengatakan tersangka NSBC nekat membawa narkotika ke Bali atas suruhan komplotan senegaranya bernama Pablo alias PB yang dikenalnya di situs gelap atau dark web.
Tersangka diiming-iming uang 320 juta rupiah jika bersedia membawa barang haram tersebut ke Indonesia, dan tersangka ini hanyalah sebagai kurir pengiriman narkoba. Berawal dari perkenalan antara saudari NS dengan saudara PB, berkenalan di forum dark web. Itu membahas masalah beberapa topik, salah satunya masalah narkotika. Dari perkenalan itu berlanjutlah dengan komunikasi. Memang yang bersangkutan belum pernah bertemu. Kemudian yang bersangkutan diberitahu kalau memang bahwa apakah saudari mau berangkat ke Denpasar dengan tujuan Denpasar, membawa barang, nanti akan diberi upah $20.000 atau sekitar 320 juta. Dan di sana yang bersangkutan pun juga pada tanggal 10 Agustus itu yang saudara PB menghubungi kembali saudari NS untuk bertemu di stasiun kereta Bedfields itu yang di Metro Barcelona. Nanti dipandu, yang bersangkutan oleh PB dipandu, nanti akan datang seseorang laki-laki, dan pada sekitar pukul 14 waktu Barcelona, orang suruhan itu memberikan satu bungkusan plastik, di dalamnya ada narkotika jenis kokain dan juga ada sex toys. Jadi saudari NS ini membawa barang narkotika itu disimpan di dalam bra, di dalam celana dalam, dan di dalam kemaluan. Melalui dari sex toys itu yang dimasukin dulu, kemudian dimasukin lagi di dalam kemaluan. 1,5 gram ya, 1,5 1.500 gram. Enggak, kan ya dibagi. Ini masuk di bra, kemudian celana dalam, kemudian di dalam sex toys masukin itu. Jadi pada saat yang bersangkutan, kan kami lihat percakapan yang bersangkutan dari PB dengan itu. Kalau begitu dia tiba, kalau nggak salah itu jam 2 pagi waktu sini, itu saya lihat dari percakapannya itu ada bahasa, tapi bahasa Spanyol ya, kita artikan bahwa kamu kalau tidak bisa saya hubungin, saya putus hubungan. Jadi kan mungkin mereka pun juga khawatir ya, bahwa ini mungkin sudah bocor atau sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan pun juga tidak mau menghubungi lagi. Dan saudara PB itu menelpon, selain dari menyampaikan di WhatsApp, dia menelpon tapi tidak diangkat. Karena mungkin serang waktu sudah hampir 20 menit, 30 menit, saudara NS ini menghubungi balik tapi tidak diangkat juga. Begitu yang bersangkutan sudah turun, masuk, dia itu udah di dalam. Tersangka NSBC maupun Pablo diduga tergabung dalam sindikat narkoba internasional jaringan Amerika Latin. Diduga narkoba yang diselundupkan ke Bali itu akan diedarkan di kalangan tertentu atau ke sesama warga negara asing. Tersangka NSBC kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga minimal 6 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, petugas pemadam kebakaran Damkar Lebak ini menangkap seekor ular kobra Jawa atau ular sendok yang masuk ke dalam lingkungan rumah warga. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ular bersembunyi di dalam lubang tanah. Seperti inilah proses penangkapan seekor ular kobra Jawa atau ular sendok di salah satu rumah warga di Kampung Awe, Desa Awe, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar harus ekstra hati-hati sebab ular kobra Jawa dapat menyemprotkan bisa saat merasa terancam. Dalam prosesnya, petugas sempat kesulitan, pasalnya ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Petugas terpaksa menggali lubang tersebut sebelum akhirnya dengan menggunakan tongkat penjepit, ular berhasil ditangkap dan langsung dievakuasi. Petugas damkar Lebak menuturkan keberadaan ular kobra Jawa pertama kali dilihat oleh pemilik rumah di sekitar halaman. Karena takut dan merasa terancam, pemilik rumah langsung melaporkan kepada petugas damkar. Setelah berhasil ditangkap, ular kobra Jawa atau ular sendok langsung diamankan dan dibawa ke markas komando Damkar Lebak. Baik, hari ini kita mendapatkan laporan dari warga Kampung Awe, Kecamatan Kalanganyar terkait keberadaan
ular di lingkungan tempat tinggalnya ya. Pada saat menerima laporan kami langsung berangkat ke lokasi dan kami langsung melakukan pencarian. Diketahui ularnya karena masuk lubang, akhirnya kita gali dulu lubangnya dan akhirnya kita temukan satu ekor ular jenis kobra Jawa. Saat ini kita sudah amankan di Damkar Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemerintah BPBD dan petugas damkar mengevakuasi pasien lansia obesitas dari dalam rumahnya di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya lansia obesitas ini tidak dapat berjalan dan gerbang yang sempit sehingga harus diangkat menggunakan tandu oleh petugas damkar. Inilah proses evakuasi terhadap seorang pria berusia 77 tahun bernama Ahmad Farozi dari rumahnya di Jalan Mahoni 1 Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pria obesitas ini mengalami keluhan medis yang berkaitan dengan penyakit hernia. Selain itu, ia juga mengeluhkan sesak nafas dan tidak lagi mampu berjalan. Pada proses evakuasi, kondisi pasien dalam kondisi sadar. Namun karena berat badannya mencapai 200 kg, petugas pun harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Dapat laporan kami dari pihak ambulan, dari pihak puskesmas, kaitan evakuasi ada obesitas. Kurang lebih berat bebannya hampir 200 kg. Dan hanya 6 personil yang dibutuhkan kaitan dengan pengangkatan evakuasi. Kesulitannya hanya pas di luar gerbang aja, karena pintu dia kan pintu sembah, jadi pintu dua itu dari di pas gerbang itu agak kesulitan untuk mengeluarkan pasien. Pakai alat pihak dari puskesmas, pakai randa tandu puskesmas yang digunakan dan juga langsung evakuasi ke RSU Kota Tangerang. Kondisinya pada saat di rumah dia hanya sesak napas dan juga tidak bisa berdiri. Hanya kesulitan pas di gerbang aja, di pintunya karena pintu sembah, jadi dia pintu dua. Iya. Saat ini lansia tersebut tengah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan pemirsa, hanya karena berniat melerai keributan, seorang juru parkir justru dipukuli hingga babak belur oleh seorang pria yang diduga anggota Ormas di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Juli lalu. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi, namun terduga pelaku masih berkeliaran. Ibnu Abbas, pemuda yang berprofesi juru parkir liar ini sudah terkapar tak berdaya usai dihajar oleh seorang pria diduga anggota Ormas. Luka parah pada bagian wajah dan perut membuat korban tumbang seketika dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan terjadi pada 19 Juli lalu saat korban akan melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu Ormas. Karena keributan tak berlangsung lama, korban akhirnya kembali melakukan aktivitasnya menjadi jukir liar. Namun tiba-tiba korban diserang oleh anggota Ormas tersebut dengan membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun luka parah yang dialami korban hingga kini belum juga sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang telah dilayangkan korban ke Polsek Metro Tanah Abang dengan disertai bukti hasil visum dari RSCM belum juga terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Soalnya yang saya dengar dari korban, dia mau coba misahin warga situ ribut sama Ormas. Nggak tawuran sih, cuman berantem biasa. Cuman sebelum misahin, ternyata udah damai duluan. Dan ketika korban mau balik ke tempat parkirnya, korban dipukul sama anak Ormas. Dipukul, ditonjok, terus bapaknya yang mukul itu ikut-ikutan mukul. Padahal korban ini nggak tahu apa-apa, dia cuma mau misahin dan belum sampai kejadian tempat ribut itu belum sampai karena udah ngelihat bangun. Jadi tiba-tiba ya chaos gitu aja langsung digebugin gitu. Mau misahin aja. Mau misahin gitu, doang. Cuma memang belum sampai. Belum sampai ke tempat karena udah lihat udah bangun ya nggak jadi dong. Ternyata ada yang lari dari arah sana. Langsung nonjok, langsung nendang. Bibir sih yang lumayan parah, sama ini benjol. Saya juga ada foto awal kejadiannya. Jadi lumayan lengkap sih buktinya. Udah laporan dari tanggal 19 Juli.
dari awal kejadian langsung buat laporan. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan menahan pelaku dan memprosesnya hingga ke meja hijau. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pelaku pencurian dengan modus geser tas babak belur dihakimi warga. Dan banyaknya warga yang geram dengan ingin terus menghajar pelaku membuat petugas security di lokasi kewalahan mengamankan pelaku. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat Selasa malam. Aksi heroik korban memancing perhatian sejumlah warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin tumbang di tangan massa, sejumlah petugas security salah satu gedung kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun warga yang masih geram terus menghajar pelaku hingga babak belur tak berdaya. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di kawasan tersebut saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja telah raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sayangnya rekannya yang telah menunggu di luar dengan sepeda motor berhasil kabur. Dia pura-pura mau makan juga biasanya. Pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung gak punya kita. Itu bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, kencing-kencing kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara pelaku merupakan sindikat geser tas yang kerap beraksi di sejumlah rumah makan di Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria yang tak dikenal ditemukan tewas mengenaskan tersangkut pelampung penyekat sampah di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Sejumlah petugas unit pengelola sampah atau UPS Badan Air Rabu siang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang belum diketahui identitasnya itu berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar parubaya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas UPS Badan Air saat tengah membersihkan sampah di aliran kali. Saksi mata menuturkan melihat salah satu kaki korban mengambang, sementara badannya tersangkut di badan pelampung penyekat sampah. Saya baru naik dari bawah, habis transit sampah ke perahu yang satu, saya naik mau bersihin lagi, baru mau turun udah ngelihat ada kaki di situ, di dekat perahu. Saya langsung panggil teman-teman yang lain buat lapor ke polsek, ke pospol terdekat lah pokoknya. Laki-laki. Wah, kurang tahu kalau saya ini. Itu nyangkut apa gimana, Bang? Nyangkut, Bang. Itu nyangkut di sekatan kita punya. Emang kita sekat sampah di situ, buat kita narik sampah di situ, buat angkat sampah juga di sini. Kalau dia nyangkut di bawahnya posisinya. Upaya evakuasi jasad korban ke daratan berlangsung cukup dramatis, mengingat ketinggian tanggul mencapai 3 meter. Dari hasil olah TKP awal yang dilakukan petugas kepolisian, didapati sejumlah luka lebam pada wajah korban. Laki-laki. Ada luka lebam atau gimana, Pak? Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit Cipto untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Luka lebamnya ada di wajah. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad pria malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga 2 desa di Kota Ambon, Maluku terlibat bentrokan hingga mengakibatkan 17 rumah terbakar dan ratusan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat aman. Dan insiden ini berawal dari tawuran antar siswa yang berujung penikaman hingga menyebabkan 1 orang tewas dan memicu bentrokan antar warga. Bentrokan melibatkan warga desa Hunut dan desa Hitu di kawasan Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon. Peristiwa berawal dari tawuran antar siswa yang berujung penikaman dan menyebabkan 1 korban jiwa.
Akibat bentrokan ini sebanyak 17 rumah warga hangus terbakar dan 200 warga mengungsi ke tempat aman di Desa Nania dan Desa Lama. Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Watimena menegaskan pemerintah kota akan membangun kembali rumah yang terbakar serta menyuplai kebutuhan dasar para pengungsi. Ia juga mengimbau warga untuk tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat keamanan Polri dan TNI. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Malam. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.